Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Sausan. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan Belitung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anti budaya konsumtif. Sebelumnya, apa sih itu pengertian konsumtif? Jadi, konsumtif itu adalah keinginan mengonsumsi barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Jadi, intinya konsumtif adalah perilaku atau kegiatan konsumtif secara berlebihan atau bisa disebut juga dengan pemborosan. Nah, untuk contoh perilaku konsumtif ini akan saya sebutkan. Apakah kamu termasuk ke dalam contoh perilaku konsumtif? Baik, simak ya. Yang pertama, contohnya itu 1. Menggunakan uang yang berlebihan hanya untuk memiliki barang-barang yang tidak begitu dibutuhkan. Yang kedua, keinginan untuk belanja terus-menerus yang sulit dikendalikan. Yang ketiga, membeli keperluan berlebihan dan menyebabkan boros. Yang keempat, merasa ingin memiliki gaya hidup yang sama dengan orang lain yang berada lebih tinggi. Yang kelima, tidak memikirkan dana darurat. Dan yang keenam, sulit untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, untuk pelaku utama yang menerapkan gaya hidup konsumtif biasanya adalah remaja, apalagi remaja perempuan. Nah, untuk perilaku konsumtif pada remaja dapat dilihat melalui ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, remaja itu sangat mudah terpengaruh oleh godaan penjual. Yang kedua, remaja itu mudah terbujuk dengan iklan, seperti iklan-iklan skincare. Yang ketiga, remaja itu tidak berpikir tentang pentingnya berhemat. Nah, bagi kalian yang masih menerapkan perilaku gaya hidup konsumtif secara terus-menerus, maka bisa saja kalian akan mengalami dampak dari gaya hidup konsumtif seperti ini. Yang pertama, itu kalian bisa memiliki hutang. Gaya hidup konsumtif menyediakan kamu hanya memiliki sedikit sisa uang atau bahkan tidak ada uang untuk ditabung. Tanpa pengeluaran apapun mulai dari perbaikan kendaraan yang tidak terduga hingga membayar tagihan dapat membuat kamu berutang. Itu yang lebih parahnya. Jika kalian tidak mempunyai uang, tetapi kalian memaksakan apa kehendak kalian ingin membeli barang ini itu, tapi tidak menyelesaikan kondisi kalian, maka kalian bisa terjebak hutang. Dan untuk dampak kedua, hidup kalian menjadi lebih stres. Jika dipikir-pikir, menjalani gaya hidup konsumtif dan tidak menabung bisa membuat kamu merasa terjebak atau kewalahan di kemudian hari. Kehidupan pribadi, keuangan kalian dapat menderita karena kurangnya tabungan. Pentingnya menyisihkan uang untuk menabung lebih dari sekadar membayar tagihan yang tidak terduga dan dapat mempengaruhi kualitas hidup kamu sehari-hari. Nah, dari penjelasan mengenai apa itu konsumtif, contoh perilaku konsumtif serta dampaknya, kita mengetahui nih bahwa perilaku hidup konsumtif itu tidak baik. Maka dari itu, kita harus bisa menerapkan anti budaya konsumtif dengan cara yang pertama, membuat daftar prioritas kebutuhan. Membuat daftar prioritas kebutuhan bertujuan agar kita dapat mengetahui dan mementingkan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, menabung. Menabung adalah salah satu langkah tepat untuk menghindari terjadinya pemborosan karena kita memiliki uang lebih. Jikalau kita perlu dana darurat, kita bisa menggunakan tabungan kita untuk keperluan yang sangat mendesak. Yang ketiga, membuat anggaran belanja. Agar terhindar dari pemborosan, alangkah baiknya membuat anggaran belanja yang bertujuan untuk mengelola uang secara tepat dan benar. Dari penjelasan mengenai anti budaya konsumtif yang saya jelaskan tadi, maka dari itu saya harap kita semua bisa lebih berhemat atau memilah dan memilih barang-barang yang kita perlukan saja dan mengesampingkan gengsi kita atau meniru orang lain agar kita terlihat mewah atau bagaimana. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita dan menghemat tabungan kita. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.